Apakah dominasi brutal ini adalah akhir dari kejuaraan dunia MotoGP 2025? Beredar kabar bahwa apa yang baru saja dilakukan Marc Marquez di Red Bull Ring Austria bukan lagi sekadar kemenangan. Ini adalah sebuah pesan mengerikan yang dilaporkan telah menghancurkan mental para rivalnya bahkan sebelum musim berakhir. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita mengupas tuntas drama terpanas dari dunia MotoGP. Hari ini, dari sirkuit Spielberg, Austria, sebuah pertunjukan gila baru saja dipertontonkan. Marc Marquez, sang alien dari Cervera, sekali lagi menunjukkan mengapa ia adalah predator paling ditakuti di atas sadel Ducati Lenovo. Kemenangan ke-6 beruntun kawan, 6. Dengan tambahan 25 poin, kini Marquez dilaporkan duduk manis di puncak klasemen dengan 418 poin. Sebuah angka yang disinyalir membuat para manajer tim lain hanya bisa menghela nafas pasrah. Namun, kemenangan di Austria ini konon terasa berbeda. Spielberg, sirkuit yang dikenal sebagai Red Bull Ring ini, katanya adalah saksi bisu dari penderitaan Marquez di masa lalu. Sebuah trek di mana ia seringkali harus menelan pil pahit kekalahan. Tapi sekarang, dengan motor merah Ducati, lintasan ini telah diubah dari neraka menjadi taman bermain pribadinya. Mari kita bedah lebih dalam. Balapan hari Minggu, 17 Agustus, dimulai dengan langit Austria yang cerah. Namun, aura di pedok dilaporkan terasa sangat tegang. Semua mata tertuju pada satu orang, Marc Marquez. Sejak sesi latihan bebas, desas-desus mengatakan bahwa kecepatannya di atas Desmosedici GP25 sungguh tidak masuk akal. Ia seolah menari di tikungan-tikungan cepat Spielberg, tempat di mana dulu ia sering terlihat frustrasi. Dan benar saja, begitu lampu start padam, Marquez langsung melesat. Namun, ini bukanlah kemenangan yang mudah. Disinilah drama dimulai. Menurut sumber kami di pedok, tim-tim rival sebenarnya sudah punya strategi. Mereka tahu Marquez kuat, tapi mereka berharap bisa menekan dan memaksanya membuat kesalahan. Nama-nama besar seperti Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi yang disebut sendiri oleh Marquez sebagai ancaman, diduga sudah menyiapkan rencana untuk menyerang di paruh kedua balapan. Tapi ada satu nama yang muncul di luar dugaan, sebuah nama yang katanya sempat membuat garasi Ducati menahan napas. Fermín Aldeguer, rookie fenomenal ini yang dikenal memiliki kemampuan gila dalam menjaga usia ban, tiba-tiba muncul di pitboard Marquez. Ini adalah momen krusial, Marquez sendiri mengakuinya. Dalam konferensi pers pasca balapan, ia mengungkapkan sebuah pengakuan yang mengejutkan. Ketika saya melihat namanya, Aldeguer di pitboard, saya tahu saya harus mulai berusaha lagi, ungkap Marquez. Kalimat ini kawan adalah bukti betapa seriusnya ancaman itu. Ini bukan sekedar balapan biasa. Ini adalah pertarungan antara sang predator berpengalaman dengan serigala muda yang lapar. Marquez dipaksa untuk kembali memacu motornya hingga limit, menunjukkan bahwa dominasinya tidak didapat dengan mudah. Kami finish dengan kecepatan yang bagus. Tambahnya, sebuah pernyataan rendah hati yang menyembunyikan pertarungan batin yang luar biasa. Pengakuan paling emosional datang saat ia ditanya tentang arti kemenangan ini. Saya jelas sangat ingin menang di sini, kata Marquez dengan nada serius. Saat hari Kamis saya ditanya apa target di trek ini, saya bilang, dengan motor merah targetnya adalah kemenangan. Karena dengan motor sebelumnya, saya banyak mengalami kekalahan di trek ini. Ini dia. Ini adalah konfirmasi dari semua rumor yang beredar. Ini adalah balas dendam pribadi. Setiap lap yang ia jalani di Spielberg adalah sebuah proses untuk menghapus memori buruk dari masa lalunya. Kemenangan ini bukan hanya tentang 25 poin. Ini adalah tentang pembuktian, tentang menaklukkan iblis masa lalunya di sirkuit yang sama. Bayangkan betapa besarnya beban psikologis yang berhasil ia taklukkan. Dominasi Marquez musim ini jika dibandingkan dengan era keemasannya di masa lalu, konon terasa lebih matang dan menakutkan. Dulu ia brutal karena nekat, sekarang ia brutal karena perhitungan dan pengalaman yang sempurna. Bayangkan betapa besarnya beban psikologis yang berhasil ia taklukkan. Dominasi Marquez musim ini, jika dibandingkan dengan era keemasannya di masa lalu, konon terasa lebih matang dan menakutkan. Dulu ia brutal karena nekat, sekarang ia brutal karena perhitungan dan pengalaman yang sempurna. Dan drama tidak berhenti di situ.
Mari kita bicara tentang rivalitas. Saat Marquez bertarung melawan bayang-bayang Aldegar, di mana para penantang utamanya? Francesco Pecco Bagnaia, rekan setimnya sekaligus juara dunia bertahan, dilaporkan terlihat berjuang keras hanya untuk sekadar menjaga jarak. Ada yang bilang, Pecco mulai merasakan tekanan psikologis yang luar biasa melihat rekan setimnya tampil begitu superior dengan motor yang sama. Apakah ini awal keretakan di dalam garasi Narah Ducati? Lalu ada Marco Bezzecchi dari tim VR46, murid dari sang legenda Valentino Rossi. Ia disebut sebagai ancaman, namun di lintasan Austria, ancaman itu seolah tumpul. Gosip yang beredar mengatakan bahwa tim-tim satelit Ducati mulai kesulitan mendapatkan data untuk menandingi kecepatan tim pabrikan yang kini sepenuhnya terfokus pada Marquez. Dan yang paling menyentuh adalah drama keluarga. Sang adik, Alex Marquez, dilaporkan harus menjalani long lap penalty. Bayangkan perasaan Alex melihat kakaknya berpesta di podium tertinggi, sementara ia sendiri harus berjuang di barisan tengah akibat penalti. Hubungan mereka memang solid, tapi di lintasan mereka adalah rival. Isu yang berkembang mengatakan bahwa Alex merasa frustrasi karena belum bisa menyamai level adaptasi sang kakak di atas motor Ducati. Dengan kemenangan ini, apa dampaknya ke depan? Balapan selanjutnya sudah menanti di Balaton Park Circuit, Hungaria, sebuah sirkuit baru yang akan menjadi tantangan bagi semua pembalap. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang bisa mengalahkan Marquez, tapi apakah masih ada yang bisa menghentikan Marquez? Spekulasi liar mulai bermunculan. Ada yang bilang, para insinyur Ducati kini telah menciptakan motor yang begitu sempurna untuk gaya balap Marquez, sehingga mustahil bagi pembalap lain untuk menandinginya. Apakah gelar juara dunia 2025 sudah disegel di bulan Agustus? Apakah sisa musim ini hanya akan menjadi parade kemenangan bagi Marc Marquez? Prediksi kami, rivalitas di dalam tim Ducati akan semakin memanas. Bagnaia tidak akan tinggal diam. Ia adalah juara dunia dan tidak akan mau menjadi nomor 2. Kita mungkin akan melihat percikan api antara dua pembalap merah ini di seri-seri berikutnya. Tim-tim lain seperti KTM dan Aprilia yang menjadi tuan rumah di Australia kini diduga sedang bekerja keras siang dan malam di pabrik mereka. Kekalahan di kandang sendiri ini konon menjadi pukulan telak yang akan memicu revolusi besar-besaran pada motor mereka untuk musim depan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini musim terbaik Marc Marquez sepanjang karirnya? Dan siapa pembalap yang menurut kalian punya peluang, sekecil apapun, untuk menghentikan laju kemenangannya? Apakah Fermin Aldegar adalah juara dunia masa depan? Tulis semua teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusikan bersama. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan analisis tajam seperti ini. Subscribe agar tidak ketinggalan berita MotoGP terpanas lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.